Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian anak-anakku? Baik. Jadi luar biasa. Alhamdulillah pada pagi yang sangat cerah ini kita lanjutkan pelajaran kemarin tentang mata pelajaran matematika ya. Nah, sebelum kita lanjut tentang pelajaran kita, saya undang ketua kelas untuk tampil di depan untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita untuk memimpin doa. Sebelum kita lanjutkan, saya mengecek kebenaran kalian, ya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hai semua. Jadi luar biasa. Jadi saya kira pembelajaran matematika sangat kalian sukai karena buktinya hari ini sama dengan hari-hari kemarin, tidak ada yang tidak hadir. Jadi hadir semua. Kita tepuk tangan dulu. Baik anak-anak sekalian, adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu tentang bangun ruang sisi datar. Pada materi submateri yaitu tentang kubus dan balok. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, apa yang ada di lingkungan kalian yang kalian lihat sehari-hari yang sama bentuknya dengan kubus dan balok? Apa yang sama bentuknya dengan kubus dan balok? Ya? Kotak nasi jatuh tangan bentuknya dengan balok. Jadi banyak sekali bentuk yang kita gunakan dalam sehari-hari yang ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, jadi sebelum kita lanjut lagi bahwa adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada pagi hari ini tentang materi kubus dan balok itu, tujuan pertama adalah melalui diskusi dan pembuatan proyek, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Jadi kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur apa yang ada dalam kubus dan balok. Yang berikutnya adalah ini. Yang kedua itu melalui diskusi dan pembuatan proyek, peserta didik dapat membuat jaring-jaring. Kita sebentar akan membuat jaring-jaring kubus dan balok. Nah, tentu kita bertanya-tanya, apa sih manfaatnya kita belajar tentang kubus dan balok? Iya kan? Jadi ketika kalian sudah dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok, maka bisa di rumah membantu orang tuanya. Yang orang tuanya menjual nasi, kan bisa pakai membuat bungkus nasi dengan model ini, kubus atau balok, ya, dengan bahan kertas. Biasanya kalau membuat kue ya pakai ini, bentuknya model kubus, kotak kue dimasukkan ke dalam kotak kue. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, nah, adapun langkah-langkahnya itu adalah di hadapan kalian ada kertas karton, kemudian ada balok dengan kubus, model balok dengan kubus, ya, model balok dengan kubus. Tugas kalian adalah kalian membuat jaring-jaring. Ini ya, ini kan bentuknya apa ini? Kubus ya, ini
Balok. Tugas kalian adalah membuat jaring-jaring kubus dan membuat jaring-jaring balok. Terserah modelnya seperti apa. Yang penting dia terbentuk jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anakku? Tidak ada. Oke, Pak Guru akan lanjutkan lagi. Kemudian, adapun penilaian yang kita gunakan pada pertemuan kali ini itu yang pertama itu tentang penilaian sikap, yang kedua itu penilaian kelompok. Jadi nanti ada lembaran yang sudah saya kasih itu penilaian kelompok. Kemudian di akhir nanti ada namanya tes individu, ya. Nah, di lampiran tes individu itu ada refleksinya. Kalian isi nanti, ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Jadi untuk menyemangati pembelajaran kita pagi hari ini, mungkin kalau kita pancing kalian supaya bersemangat, ya. Matematika Sehat dan menyenangkan. lagi. Matematika Sehat dan menyenangkan. tentang. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami tentang materi kubus dan balok pada pagi hari ini, pagi yang sangat cerah ini, maka kita akan melihat video terkait dengan kubus dan balok. Jadi disilahkan disimak dengan baik-baik supaya dalam pengerjaan proyeknya sebentar tidak mengalami kesulitan. Bangun ruang merupakan bangun tiga dimensi yang memiliki ruang dan volume serta dibatasi oleh sisi-sisinya. Contohnya, kubus, balok, prisma, limas, kerucut. Contoh dari bangun ruang kubus adalah kotak kado, kardus, rubrik, gardu. Kubus memiliki karakteristik sendiri yang menjadi ciri-ciri atau sifat bangun tersebut. Perhatikan gambar kubus berikut. Pada kubus ABCD, EFGH terdapat bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, sisi atau bidang. Sisi atau bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. ABCD, EFGH, sisinya adalah ABCD merupakan sisi alas, kemudian EFGH merupakan sisi atas atau tutup, ADHE merupakan sisi kiri, BCGF merupakan sisi kanan. Sedangkan ABFE merupakan sisi depan, DCGH merupakan sisi belakang. Dari situ terlihat bahwa sisi kubus ada 6. Selanjutnya yang kedua, rusuk. Rusuk adalah perpotongan dua bidang yang berupa garis. Untuk rusuk kubus sama panjang. Rusuknya yaitu AB, BC, CD, AD, kemudian AE, BF, CG,
DH. Selanjutnya EF, FG, HG, dan EH. Dari situ terlihat tusuk kubus ada 12. Pada kubus memiliki rusuk yang saling berpotongan, yaitu AB berpotongan dengan BC, BF, AD, AE. Selain berpotongan, terdapat rusuk yang sejajar. Misalnya, AB sejajar dengan CD, EF, HG. Kemudian yang ketiga, titik sudut. Titik sudut merupakan perpotongan tiga buah rusuk. Misalnya, titik A merupakan perpotongan dari rusuk AB, AD, dan AE. Jadi demikianlah video pembelajaran. Jadi saya kira bahwa dengan anak-anakku sekalian tadi menonton video pembelajaran, jadi kalian sudah bisa merancang sebentar bagaimana sih sebenarnya proses pembuatan jaring-jaring kubus atau jaring-jaring balok, atau bagaimana menentukan unsur-unsur yang di dalamnya. Jadi hari ini kita pembelajaran dalam bentuk kelompok. Jadi saya harapkan seluruh kelompok bekerja sama dengan baik, mulai daripada bagaimana pembuatan daripada jaring-jaring dan bagaimana menuliskan unsur-unsur yang ada dalam jaring-jaring kubus dan balok. Jadi terserah kalian mau gunting seperti apa, mau garis seperti apa, yang jelasnya nanti dia akan membentuk jaring-jaring kubus dan balok. Jadi mulai sekarang dikerjakan. Silakan. Jaring-jaring apa ini? Balok. Ya garis saja, garis. Bagaimana kelompok dua? Oke. Wah, tinggal digunting. Silakan gunting. Harus kerjasama ya. Ini jaring-jaring. Ya, bagus. Ini jaring-jaring balok. Ya.
Jadi silahkan berdiskusi dengan temanmu bagaimana sebenarnya kerjasama kalian supaya bentuknya juga hasilnya juga bagus. Ya. Silakan kerjasama dengan baik. Ya, itu paskan. Langsung deh. Jadi ini nanti alatnya. Oke, bagaimana kelompok 1? Enggak Glenn? Ya. Kelompok 1. Ini apa namanya? Jaring-jaring? Balok. Ini jaring-jaring. Jadi di sini perlukan kerjasama yang baik antar semua sesama anggota kelompok. Harus mempunyai tugas masing-masing. Berarti ini alas, ini atap, tutup, ini alas. Sama dengan ini ya. Ini atap. Ini jaring-jaring balok, ini jaring-jaring kubus. Bagaimana? Sudah? Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, kalau sudah semua kita lanjutkan. Nah, setelah kegiatan ini kerja kelompok selesai, ya, saya menginginkan kalian persentase. Jadi setiap kelompok melakukan naik ke tampil ke depan untuk melakukan persentase hasil kerja kelompok. Ya. Jadi tampil di depan untuk mempersentasekan hasil kerja kelompok. Ya. Siapa yang ingin tampil? Angkat tangan dulu. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu. Silakan baik. Mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dengan bawa hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperagakan hasil kerja kelompok kami. Ya, itu jaring-jaring, balok, dan kubus. Unsur-unsur balok yang pertama adalah sisi balok. Sisi balok terbagi menjadi dua, yaitu sisi datar dan sisi tegak. ABCD adalah sisi alas, sedangkan EFGH adalah sisi atas. Sisi alas dan sisi atas saling sejajar. Kedua, sisi tegak. ABFE merupakan sisi depan dari balok, sedangkan DCGH merupakan sisi belakang dari balok. Sisi depan dan sisi belakang saling sejajar.
ADHE merupakan sisi kiri, sedangkan BCGF merupakan sisi kanan. Sisi kanan dan sisi kiri saling sejajar. Yang kedua, rusuk. Rusuk dibedakan menjadi 3, yaitu rusuk panjang balok, rusuk tegak balok, dan rusuk lebar balok. Rusuk panjang balok yaitu AB, DC, F, dan HG. Rusuk tegak balok yaitu AE, BF, CG, dan DH. Rusuk lebar balok AD, BC, FG, dan EH. Demikian hasil presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, dipersilakan kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan kubus? Kubus adalah ruang yang dibatasi oleh 6 bidang rata yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Bagaimana? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi demikianlah presentasi kita pada setiap hasil kerja kelompok yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian anak-anakku sekalian, di bagian akhir ini saya sampaikan bahwa saya bagikan tugas, ya, tugas individu dikerjakan, tugas individu kalian. Ya, silakan dikerjakan. Sambil mengerjakan tugas individunya, saya akan kumpul hasil kerja kelompoknya tadi. Hasil kerja kelompoknya tadi. Kerja tugasnya. Ya, sudah. Saya kumpul ya.
kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada manfaatnya ya. Ya. Ada manfaatnya bagi kita sekalian. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda pelajaran ini? Menyenangkan?